Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello everyone, hello sobat bio sekalian. Welcome to the Zephys videos. Before we start this video, let's introduce myself. Perkenankan untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zefi Riasta, bisa dipanggil Zefi. Video saya kali ini adalah video pembelajaran yang mengangkat materi tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu sendiri adalah pelajaran materi kelas 9 pada semester pertama di bab 1 tentang reproduksi manusia. Oke, pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari pembelahan sel itu, kemudian fungsinya untuk apa dan tujuannya untuk apa. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya mengangkat materi tentang pembelahan sel. Oke, sebelum kita lanjutkan apa tujuan dari pembelahan sel, fungsinya untuk apa, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Ini yang dimaksudkan adalah ini satu buah sel yang berperan sebagai indukan, satu sel induk. Ini dia akan membelah yang hingga menghasilkan dua sel anakan atau lebih. Dua sel anakan atau lebih. Pembelahan sel ini bisa menghasilkan dua, juga bisa menghasilkan 4 sel anakan bahkan lebih. Ya, begitu ya. Kemudian apa sih tujuan utama pada proses pembelahan sel ini? Tujuan utama dari pembelahan sel itu ada 3, di mana ada pertumbuhan, ada perbaikan, dan reproduksi. Pertumbuhan yang dimaksud di sini itu misalnya pada saat kita masih bayi hingga tua. Nah, ukuran suatu makhluk hidup semakin dia besar, maka jumlah selnya pun juga semakin banyak. Saat kita tumbuh dari kecil hingga kita dewasa hingga kita tua, tentu ukuran kita juga akan bertambah. Nah, pertambahannya ukuran kita ini itu ditandakan adanya sel yang membelah. Begitu. Kemudian selanjutnya perbaikan. Proses perbaikan di sini contohnya pada proses terjadinya luka. Misalnya ada tangan yang terluka, ada darah yang keluar dari tubuh, itu menandakan adanya jaringan, adanya area yang rusak. Di bawahnya itu ada sel yang rusak. Nah, sel yang rusak ini secara otomatis akan digantikan menjadi sel baru. Untuk membentuk sel yang baru itu dibutuhkan proses pembelahan sel. Dia akan otomatis, sel yang ada di dekatnya akan otomatis membelah menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Ya, kemudian untuk proses reproduksi. Proses reproduksi, apa itu reproduksi? Jadi reproduksi adalah proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan di sini maksudnya terjadinya bertemunya sel kelamin betina dan kelamin jantan, sel sperma dan sel telur bertemu dalam proses fertilisasi atau disebut juga dengan kawin sehingga membentuk janin. Nah, pada saat terbentuknya janin di dalam perut seorang ibu, di situ ada juga proses pembelahan sel. Ya, begitu. Itu adalah pengertian dan tujuan utamanya. Next untuk slide selanjutnya. Oke, jenis-jenis pembelahan sel.
pembelahan sel itu juga ada jenis-jenisnya, di mana jenis pembelahan sel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembelahan mitosis, kemudian yang kedua yaitu ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ini tentu saja memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, di mana ada 4 perbedaan utama dalam proses mitosis, pembelahan mitosis ini. Di mana perbedaan tersebut adalah, di sini kita bisa lihat, saat pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan. Nah, sedangkan pada pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, dari hasilnya saja itu dia sudah berbeda. Kalau mitosis hasilnya 2, sedangkan pada meiosis dia hasilnya 4. Lalu perbedaan selanjutnya yang kedua, sel anak identik dengan sel induknya. Dia identik, sedangkan pada pembelahan meiosis dia tidak identik. Nah, kenapa demikian? Bisa dijawab oleh perbedaan nomor 3. Perbedaan nomor 3 yaitu ada kromosom sel anak diploid atau biasa disebut dengan 2N. Sedangkan pada kromosom sel anak meiosis dia hasilnya haploid atau N. Maksudnya satu buah sel indukan, misalnya satu buah sel indukan ini itu terdapat 2 buah kromosom ada di dalamnya. Misalnya di sini ada sel induk, ini adalah kromosomnya. Dia memiliki 2 kromosom di dalam. Lalu pada pembelahan mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan, di mana jumlah kromosom yang ada di dalamnya ini juga menghasilkan 2 buah kromosom. Nah, 2 buah kromosom ini didapat dari induknya, Nah, makanya karena dia juga indukan memiliki 2 kromosom dan anaknya memiliki 2 kromosom, sehingga anaknya identik dengan induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, dia hanya mendapatkan kromosom haploid atau setengah dari induknya. Induknya punya 2 kromosom. Sedangkan anak yang dihasilkan ini itu ada 4. Misalnya di sini ya, di sini ada 4 sel anakan, di mana masing-masing anak hanya memiliki kromosomnya setengah. Kenapa bisa setengah? Karena dari 2 kromosom itu dibagi ke anaknya masing-masing agar memiliki kromosom juga, sehingga hanya memiliki setengah saja, hanya memiliki setengah kromosom saja. Makanya dia tidak identik. Ya, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, yang terakhir terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh dalam proses pertumbuhan. Sel tubuh ini contohnya sel rambut, sel kulit, begitu. Kemudian pada proses perbaikan, ya, seperti yang dijelaskan tadi pada proses luka dan reproduksi aseksual. Aseksual ini tidak terjadi pada manusia. Ini terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah. Contohnya bintang laut. Ya, contohnya bintang laut si Patrick. Bintang laut bisa mematahkan bagian-bagian lengannya kemudian tumbuh kembali. Nah, itu jadi dia bisa mereproduksi dirinya tanpa melalui proses perkawinan. Begitu. Sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin pada proses reproduksi seksual. Jadi di sini bertemunya pada proses fertilisasi adanya sel jantan dan sel betina. Itu adalah jenis-jenis pembelahan sel.
Oke, next, mari kita bahas tentang jenis pertama dalam proses pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis. Nah, teman-teman pertama harus tahu pembelahan mitosis ini itu terjadi beberapa langkah, terjadi beberapa fase, di mana fase-fase tersebut ada profase, disebut dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, teman-teman, sahabat bio sekalian, sebelum kita membahas tentang pembelahan mitosis ini, teman-teman harus pahami terlebih dahulu bahwa proses pembelahan sel, organel sel yang berperan penting dalam proses pembelahan itu ada dua, di mana di situ ada inti sel dan sentrosom. Di sini ada inti sel dan sentrosom. Tidak ada organel ini, maka pembelahan sel juga tidak berlangsung. Nah, intinya juga selnya mati atau rusak. Nah, alangkah baiknya kalau kita review dulu pelajaran kita, kalau tidak salah ini semester pertama di kelas 7. Di kelas 7 di sini ada contoh gambar dari sebuah sel. Nah, jadi ini adalah contoh selnya. Ini contoh sel di mana di dalam sel yang hidup itu memiliki inti. Kalau dalam manusia ini dia bekerja sebagai jantung, ya. Inti ini dibungkus oleh membran. Membran itu adalah selaput. Ini yang warna ungu, ya. Nah, ini adalah membran. Tahu kan membran itu adalah selaput tipis. Jadi inti sel itu dibungkus selaput tipis. Misalnya di bawah kulit kita ini ya, di bawah kulit ini itu ada sel. Nah, sel ini juga memiliki pelindung-pelindung di dalamnya. Nah, pelindung inti di dalam ini itu disebut membran. Nah, di sini tadi ada diperlukan organel sel, inti, dan sentrosom. Nah, ini ada sentrosom atau sentriol, di mana jumlahnya itu ada sepasang. Ya, sentriol itu ada sepasang. Oke, next. Ini kita bahas pertama tentang fase profase. Profase karena di sini ada tadi kembali di depan itu kita ada 4 tahap, di mana di 4 tahap pada proses mitosis, tahap atau fase, di mana ada profase, metafase, anafase, dan terakhir adalah telofase. Pertama kita bahas profase. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, 3 proses mendasar pada saat pembelahan sel dalam fase profase itu ada pertama, benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Nah, ini karena pada dasarnya kromosom, bentuk dari kromosom itu berupa benang-benang tipis. Dia dari kromatid itu berupa benang-benang tipis-tipis sekali. Kemudian pada saat otomatis sel mau membelah, dia akan menebal. Nah, penebalan ini dari kromatin itu dia akan berubah nama menjadi kromosom. Ya, begitu. Jadi dia di sini akan menebal dari tipis hingga akhirnya dia menebal. Nah, contohnya ini kromosom yang menebal. Lalu selanjutnya ada membran di sini membran yang mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Jadi sebenarnya ini gambar ini nyatu. Cuman karena dia mau membelah, secara otomatis membran ini akan rusak. Dia rusak membentuk bagian-bagian kecil atau biasa disebut dengan fragmen. Nih. Lalu tadi ada sentriol kan ya? Ada sentriolnya atau sentrosom ini membelah. Tadi seperti yang dijelaskan di depan, contoh dari sel itu ada sentriol atau sentrosom. Nah, sepasang sentrosom itu dia juga akan membelah. Yang satunya di sini, kemudian yang satunya di sini. Dia membelah menjadi 2.
Kemudian pembelahan ini, mereka ini, dua sentrosom ini dihubungkan, mereka sekalipun membelah dan memisah jauh, dia tetap dihubungkan oleh sebuah benang spindel. Ini adalah benang spindel. Ini yang tipis-tipis ini adalah benang spindel. Ya. Jadi ini proses profase. Lanjut di metafase. Metafase ini proses kedua, fase kedua proses pembelahan mitosis. Nah, ini contoh gambarannya. Tadi di tahap proses profase itu kromosomnya masih di dalam membran. Jadi kromosom ini masih di dalam membran ya. Nah, pada saat membrannya itu sudah rusak, berarti kromosomnya juga sudah membrannya hilang. Membrannya hilang sehingga kromosom berada bebas di luar atau di dalam sitoplasma. Ini sudah berada, proses metafase ini berada di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel. Nah, mereka ini sudah bergabung. Di sini ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, dan lain sebagainya ya. Lalu, saat kromosom berada bebas di luar, kemudian sentrosom ini berada di kutub yang berlawanan. Pada saat proses profase, itu sentrosomnya membelah, dia tuh OTW, mau ke kutub yang berlawanan, on the way mereka mau ke kutub berlawanan. Sehingga pada fase kedua, itu sentrosomnya sudah masing-masing sudah menjauh. Yang satunya berada di kutub atas, yang satunya berada di kutub bawah. Lalu selanjutnya, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini maksudnya bidang pembelahan berada di tengah. Jadi saat dia sudah lepas keluar dari membran, itu kromosomnya langsung berada di tengah, siap-siap untuk membelah. Oke, next, slide selanjutnya kita bahas tentang anafase, fase ketiga setelah profase, metafase, anafase. Sekarang ini adalah contohnya. Pada proses anafase, di situ ada kromosom yang berada di tengah ditarik oleh sentrosom. Nah, ini adalah kromosom tadi. Kromosomnya kan itu berpasangan. Nah, masing-masing kromosom itu ditarik oleh sentriol yang tadi sudah berada di kutub yang berlawanan. Kutub yang berlawanan tadi ini, mereka sentrosom ini juga dihubungkan oleh benang-benang spindel. Ini ada benang-benang spindel. Saat memasuki tahap anafase, kromosom yang berpasangan ini masing-masing ditarik. Yang kromosom bagian bawah ditarik ke bawah, lalu kromosom yang ke atas ditarik ke atas. Masing-masing memiliki menarik bagiannya masing-masing. Begitu. Oke, next. Next kita ke fase terakhir dalam mitosis, itu ada telofase. Tadi kita sudah bahas 3 ya, di mana ada profase, metafase, anafase, dan terakhir ini telofase. Nah, telofase ini gambarannya seperti ini. Ya, pada saat proses telofase itu ada kromatid mulai dibungkus kembali oleh membran inti. Nah, kromatid ini yang ada di dalam, nih kromatid yang ada di dalam kembali dibungkus oleh membran inti. Membran inti yang sudah rusak tadi, dia mulai membentuk kembali. Ini adalah titik-titik kecil. Titik-titik kecil ini akan membentuk menjadi membran. Membran yang akan melindungi kromatid yang ada di dalam inti. Lalu kemudian kromosom mulai meregang. Nah, tadi kan pada saat proses profase, itu kromosomnya menebal. Dia dari bentuk kromatid, itu adalah kromosom tipis, benang-benang tipis yang disebut dengan kromatid. Dia menebal membentuk kromosom. Nah, kromosom yang menebal ini, itu akan kembali meregang kembali ke bentuk semula, hingga membentuk kromatid. Lalu ciri berikutnya terakhir terbentuk cincin pembelahan. Nah, ini adalah cincin pembelahan.
Jadi ini sudah siap untuk membelah, sudah siap menghasilkan 2 sel anakan. Jadi ini ada sel anak 1 dan sel anak kedua. Masing-masing dapat 2 kromosom dari sel induk. Yang satu dapat 2 dan yang satu juga dapat 2. Begitu. Itu adalah proses telofase, fase dari anafase. Nah, untuk lebih jelasnya proses metafase, sebentar kita hapus dulu ini. Nah, metafase untuk lebih jelasnya kita bisa lihat melalui gambar ini. Nah, masing-masing fase tentu mendapatkan terdapat tahap yang berbeda dari masing-masing. Jadi tahap profase di mana dia benang kromatin ini menebal menjadi kromosom, lalu membrannya sudah mulai rusak satu persatu, lalu sentriolnya membelah, lalu ke tahap profase metafase maksud saya, saat metafase di situ ada sentriol yang sudah menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, ini sentriolnya, lalu kemudian karena membran intinya sudah rusak, sehingga kromosomnya berada bebas di luar di dalam sitoplasma yang kemudian menuju ke bidang tengah atau bidang pembelahan. Nah, lanjut ke anafase. Anafase ini ditandai oleh kromosom yang sepasang tadi, itu kemudian ditarik oleh sentriol yang berada di kutub yang berlawanan. Ini sentriol yang mana tadi itu dihubungkan oleh benang-benang spindle ya. Ini adalah benang spindle. Saat dia ditarik, itu termasuk ke dalam fase anafase. Lalu kemudian setelah ditarik, dia menuju ke fase terakhir di mana siap untuk membelah, dan masing-masingnya ini membran yang rusak tadi terbentuk ulang, terbentuk baru. Kromosom ini berubah kembali menjadi kromatid, dia mulai menipis kembali dan terbentuklah 2 sel anakan. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ya, itu tentang jenis maksud saya mitosis, jenis pembelahan sel mitosis. Oke, kita lanjut. Pembelahan meiosis. Nah, sahabat bio, teman-teman sekalian, pada dasarnya pembelahan meiosis ini itu juga memiliki fase yang sama pada pembelahan mitosis. Dia juga memiliki fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Sama, prosesnya sama. Cuman di situ pada pembelahan meiosis dia langkahnya tidak berhenti pada proses telofase saja, tetapi dia memiliki atau melalui 2 langkah. Jadi saat melewati 4 fase tadi, dia kembali lagi ke fase awal, yaitu fase profase, sehingga meiosis itu dibagi 2 langkah, di mana ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Meiosis fase-fasenya juga sama. Fasenya diawali dengan fase profase, dan diakhiri dengan telofase. Sama juga dengan meiosis kedua, juga diawali dengan profase. Cuman yang membedakan itu adalah jumlahnya. Nah, secara singkat kita bisa lihat di sini. Profase di situ, nah sama penjelasan profase sebelum dari mitosis. Di sini ada profase 1 karena berada di dalam meiosis 1, sehingga dia juga disebut fase-fase ini, 4 fase ini juga disebut profase 1, metafase 1, dan anafase 1 dan telofase 1. Sama prosesnya saat membran inti rusak, ini membrannya rusak, kemudian kromosomnya berada di tengah, sentriol ini menarik kromosom, lalu terbentuklah 2 sel anakan. Nah, tetapi pada pembelahan meiosis, 2 sel anakan ini akan membelah kembali. Nah, kembali ke telofase ini, fase telofase ini akan kembali lagi ke
fase awal, di mana dua buah sel anakan ini akan membelah lagi. Dia akan membelah lagi melalui proses-proses yang sama, profase, metafase, dan terakhir telofase. Sehingga menghasilkan dua ini menghasilkan 4 sel anakan. Maaf, di situ ada terlindungi, di sini ada 4. Maaf ya, di sini ada 4 sel anakan yang dihasilkan. Jadi ciri yang paling utama itu dari 4 buah ciri yang agar teman-teman tidak bingung mana mitosis dan meiosis, cukup teman-teman pahami jumlahnya saja. Mitosis itu jumlahnya cuma 2, sedangkan kalau meiosis jumlahnya ada banyak, ada 4. Kemudian prosesnya, kalau mitosis dia prosesnya lebih singkat, terakhir di telofase. Kemudian saat meiosis dia lebih lama, fasenya digandakan maksudnya. Jadi 2 buah sel anakan yang dihasilkan akan membelah kembali, kemudian membelah lagi menjadi membentuk 4 sel anakan. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya yang mengangkat tentang pembelahan sel. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye.